Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita di malam hari ini untuk menikmati persekutuan bersama keluarga ketika kita ada di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan beriman setiap hari. Di hari ini, hari Rabu 20 Mei 2020, pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 hingga 13 dengan tema kasih jalan yang lebih utama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang merupakan bacaan di pagi hari. Ketika bersama anggota keluarga kita ada di dalam saat teduh ayat 1 hingga ayat 7 dari pasal 13 ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan orang Kristen dikenal dengan perilaku kasih. Meneladani kasih Allah dan berusaha untuk melakukan perilaku-perilaku hidup yang penuh kasih. Bagaimana kita dapat melakukannya? Dan mengapa kita harus melakukannya? Kasih menjadi dasar hidup orang Kristen. Tentunya di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan gereja, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, kasih harus dibangun, harus diperjuangkan, harus diupayakan, dan harus hidup untuk menyatakan kasih Allah itu. Kasihlah yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan beriman. Dengan siapa kita berelasi, di mana Tuhan menghadirkan kita. Kasih seharusnya menjadi titik berangkat, menjadi alat, juga menjadi arah yang menghidupi kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan relasi di mana Tuhan menghadirkan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Rasul Paulus menunjukkan betapa kasih itu lebih baik daripada segala karunia yang dengannya jemaat Korintus suka menyombongkan diri sampai mengabaikan dan memadamkan kasih. Dari pasal 13 ini ayat 1 hingga 3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih menjadi hal perilaku hidup yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus
bahkan bagi kita kini dan di sini. Bagaimana kita memperlakukan kasih itu? Di dalam ayat 4 hingga 7 sudah jelas bagaimana perilaku-perilaku yang menunjukkan kasih kepada sesama. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Itulah perilaku kasih, Bapak Ibu Saudara. Hal ini membuat kita dapat berefleksi. Sejauh mana perilaku kasih yang saya nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan, di tengah-tengah tugas pekerjaan, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Kasih menjadi perilaku hidup yang sungguh harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Di dalam ayat 8 hingga 13 bacaan kita, Rasul Paulus membandingkan kasih dengan nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Kasih tidak berkesudahan. Kasih adalah anugerah yang tetap ada dan tidak pernah terputus. Dia terus berlangsung sampai kekekalan. Walaupun situasi apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Sebaliknya, karunia-karunia yang dengannya jemaat Korintus menilai sangat tinggi hanya berlangsung singkat. Karunia-karunia itu diperlukan untuk membangun kehidupan jemaat, tetapi berlangsung sementara. Nubuat akan berakhir, yaitu bagaimana kemampuan untuk mengatakan hal-hal yang akan datang maupun kemampuan menafsirkan Alkitab. Juga karunia berbahasa roh akan berhenti. Paulus menjelaskan dalam teks ini bahwa karunia-karunia itu cocok untuk digunakan pada keadaan yang terbatas. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Di dalam ayat 9. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia itu cocok digunakan pada keadaan jemaat yang sedang bertumbuh. Pada saat itu dan memang berharga, namun tidak dapat dibandingkan dengan kasih. Karena karunia-karunia itu akan lenyap bersama ketidaksempurnaan jemaat. Bahkan jauh sebelumnya, kasih itu sudah bersifat kekal sampai selama-lamanya. Sehingga melalui bacaan ini Paulus menunjukkan betapa keadaan yang belum sempurna itu sudah nampak di depan mata di dalam ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Perbedaan itu ditunjukkan dengan keadaan ketika kanak-kanak yang kelak akan bertumbuh menjadi dewasa di masa depan. Ayat 11 bacaan kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Seperti itulah perbedaan antara sorga dan bumi. Betapa sempitnya pandangan kanak-kanak dan masih kaburnya pemikiran anak-anak atas banyak hal jika dibandingkan dengan orang dewasa. Ketika kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, maka kita akan belajar untuk tidak mengikuti kebodohan kita pada masa kanak-kanak yang menyombongkan diri
dengan semua karunia yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus menyimpulkan keunggulan kasih yang sungguh melebihi karunia-karunia, juga melebihi dari iman dan pengharapan. Ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang paling utama. Kasih merupakan tujuan. Sehingga di dalam ayat penutup ini sekaligus menjadi penekanan dari Rasul Paulus terkait pentingnya kasih bagi orang Kristen ataupun persekutuan Kristen. Kasih, ya Bapak Ibu Saudara, bukan kasih biar, bukan kasih tinggal, tetapi kasih yang benar-benar ada di dalam hati kita. Kasih yang sungguh-sungguh, yang harus kita ekspresikan, nyatakan kepada sesama kita. Mengapa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita melanjutkan kasih itu kepada sesama. Mampukah saya mengasihi mereka? Mampukah saya menunjukkan perilaku kasih yang benar-benar tulus, yang benar-benar ikhlas, sehingga kasih yang harus digarisbawahi di dalam perenungan ibadah keluarga di malam hari ini, sambil terus berefleksi bagaimana sikap perilaku kasih yang saya nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Menjadi refleksi bagi kita, pertanyaan refleksi, apa saja yang berpotensi menjadi penghalang bagi penerapan kasih di tengah persekutuan kita. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Keegoisan, keserakahan, kesombongan, perpecahan, pertengkaran, pementingan diri sendiri, amarah, tidak saling menerima, tidak saling menghargai, dan seterusnya. Itulah yang menjadi penghalang bagi kita ketika kita harus menerapkan perilaku kasih. Lalu bagaimana kita menerapkan kasih di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di dalam kesaksian setiap hari? Kita harus terus ada di dalam kerendahan hati. Kita menyatakan kasih itu. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus, bukan apa yang kita kehendaki. Maka kasih itu sungguh-sungguh harus menjadi pola hidup kita, gaya hidup kita. Namun bukan tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara. Ada saja godaan, ada saja tantangan, ada saja hal-hal yang secara manusiawi harus kita tinggalkan, dan kita memberlakukan kasih itu. Sehingga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada malam hari ini kita renungkan, biarlah semakin kita berlomba-lomba, semakin kita bergiat untuk memberlakukan kasih di tengah-tengah kehidupan beriman. Walaupun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, juga di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana saya bisa berbagi kasih? Bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain? Bagaimana saya bisa mendengarkan curahan hati orang lain? Ketika dalam masa-masa yang sulit. Sehingga Tuhan Yesus katakan melalui firman Tuhan ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan memberlakukan kasih bagi sesama. Terlebih mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Terpujilah Kristus. Amin.